Berikut ini adalah contoh file STL yang akan saya gunakan membuat reverse engineering. Nah, pertama-tama kita pergi ke menu set ini, lalu di sini saya akan menggunakan datum plan. Nah, di sini saya akan menggunakan filter yaitu datum plan. Nah, dengan geometrinya itu adalah yang ini, dengan yang ini dengan panjangnya itu adalah minus 0,2, lalu di OK. Nah, setelah itu saya akan mempattern datum plan tersebut dengan menggunakan pattern geometri, dengan base nya itu adalah ini dan direction-nya itu adalah yang y axis, dengan numbernya itu adalah 25 dan spacingnya itu adalah 2. Hasilnya seperti ini. Jadi patternnya itu adalah menyeliputi titik paling atas pada part STL ini, lalu di OK saja. Nah, setelah dari sini saya akan pergi ke fitur point cloud, ada di sini, dan menggunakan cross section, dan STL modelnya itu dipilih yang demo block ini, dan datumnya di pick semua seperti ini. Nah, lalu di checklist. Hasilnya seperti ini. Dia secara otomatis akan membentuk kurva yang menyelimuti dari part STL tersebut. Nah, misal ada bagian yang belum terbuat kurvanya, Bapak bisa membuat datum plan lagi di menu shape ini, lalu ke datum plan, nah, pilih plannya, lalu di offset ini bisa diklik kanan, lalu gunakan to point. Nah, di point ini Bapak pilih di bagian mana curve itu mau ditambahkan, misal di sini. Nah, di sini lalu di checklist saja. Nah, setelah itu pergi lagi ke menu point cloud dan gunakan yang namanya cross section lagi. Nah, STL modelnya itu yang ini, dan datumnya itu bisa di-pick di history manager ke bawah yang namanya plan ini yang baru dibuat tadi. Nah, setelah itu di checklist dia akan terbentuk curve-nya seperti ini. Nah, setelah curve sudah terbentuk semua, kita bisa pergi ke menu wireframe, lalu gunakan yang namanya itu point. Nah, di point ini Bapak bisa pick ke face yang paling atas yang di sebelah sini seperti ini, dan lalu di filter ini saya akan menggunakan yang curve karena point ini akan saya taruh di dalam curve-nya seperti ini. Setelah semua poin sudah dipilih dan dimasukkan, ini bisa di OK saja, dan selanjutnya bisa menggunakan yang namanya itu spline. Nah, di spline ini kita hubungkan semua bagian-bagian poin ini dalam kurvanya. Ini bisa di filter ini bisa dijadikan curve seperti ini, lalu dihubungkan per bagian. Setelah semua spline ini terhubung, ini bisa di OK saja. Nah, selanjutnya bisa pergi ke menu freeform dan gunakan yang namanya itu Campage. Nah, boundary-nya ini adalah curve yang tadi dibuat yang spline itu. Lalu di point ini bisa di pick, lalu di filternya bisa diganti menjadi point dan di select saja poinnya. Nah, seperti ini.
lalu di off saja. Silakan seperti ini. Selanjutnya kita bisa show only pada bagian yang kotak ini, lalu jadikan kekurut dulu ini di filternya, lalu di klik kanan dan di show only status, dan saya akan unblank yang bagian datum ini juga. Di ini lalu di unblank seperti ini, dan saya akan membuat sketch dengan line-nya itu yang XZ yang ini, lalu di oke saja. Ini seperti ini. Nah, selanjutnya ini bisa ditambahkan rectangle dengan panjangnya itu seperti ini. Dia otomatis akan nge-snap seperti ini, lalu di oke saja, lalu di exit seperti ini, lalu bisa di unblank all untuk menampilkan semuanya seperti ini, dan selanjutnya bisa di extrude dengan profil P itu adalah yang sketch ini, dengan directionnya itu adalah yang ke atas, dan panjangnya itu atau N nya ini bisa diklik aja menjadi melebihi dari surface yang tadi sebelumnya sudah dibuat. Lalu di oke. Setelah sudah di extrude, kita bisa menggunakan yang namanya itu base, dengan base nya itu adalah ini, dan replace pair nya itu adalah yang ini, dan di oke. Secara otomatis dia akan membuat bagian atasnya mengikuti dari surface tersebut. Jika sudah, saya akan membuat yang bagian sini. Nah, ini bisa di blank dulu ya, di bagian solid ini. Saya akan mengambil referensi curve yang ada di sebelah sini. Bisa diklik kanan saja, lalu di show only, keep status, dan yang sketch tadi, yang sketch sebelumnya sudah dibuat, di unblank juga, dan di datum plan juga di unblank. Lalu buat sketch lagi seperti ini, lalu di checklist, dan saya akan membuat garis mengikuti kurva yang ada di sebelah sini dengan menggunakan yang namanya itu spline. Nah, seperti ini. Mulai dari sini. Nah, jika sudah, ini akan saya lebihkan seperti ini. Lalu ini di klik tengah aja dan di oke. Dan untuk garis yang pertama atau spline yang pada titik pertama, ini kan ada constraint. Nah, ini dimatikan saja, di delete. Lalu ini bisa ditarik melebihi sampai seperti ini. Selanjutnya saya akan menggunakan line untuk menghubungkan bagian dari garis-garis spline tersebut seperti ini. Lalu garis yang kedua ini. Nah, jika sudah, saya akan menghapus bagian ini menggunakan power trim. Nah, lalu di exit. Nah, jika sudah, saya akan unblank yang bagian STL ini, part STL ini. Setelah itu, saya akan extrude sketch yang tadi saya buat ini,
dan direction ini bisa diubah seperti ini. Dan pada startnya ini saya akan menggunakan point. Nah, di sini saya akan mengubah tampilan partnya menjadi wireframe. Sampai ke titik yang di sebelah sini. Dia secara otomatis akan mengsnap ke bagian paling atas wireframe-nya dari part STL tersebut. Lalu di checklist, dan ini akan saya ubah menjadi set kembali. Dan pada tampilan di extrude base ini solid, terus pada bagian unblock saya akan hide dan masuk lagi kembali ke bagian extrude base ini, dan saya akan gunakan yang remove seperti ini hasilnya. Selanjutnya saya akan membuat kembali dengan referensi yang ada di wireframe ini. Referensinya itu yang lubang ini. Lalu diklik kanan dan di show only seperti ini, dan datumnya juga dinyalakan blank seperti ini. Lalu saya akan menambahkan sketch di sini dan di checklist. Nah, setelah itu saya akan membuat circle dengan referensi radius yang sudah terbuat dari kurva ini dengan menggunakan row atau 3 poin seperti ini. Selanjutnya yang ini, lalu di checklist. Setelah itu saya akan membuat slot dengan referensi dari lingkaran yang tadi dibuat tadi. Sini. Dan dimensinya bisa di copy aja. Oke, dan ini di delete. Dibagi 2, dan yang ini juga. Jadi gede ini di delete, dan yang ini constraint-nya ini saya delete, dan ini akan saya kasih dimensi ini, dan dimensinya yang lingkaran tadi dibagi itu. Lalu oke, seperti ini, dan exit. Setelah itu saya akan menampilkan bagian dari STL nya ini, dan saya akan extrude dengan profil P nya itu adalah sketch yang barusan tadi dibuat ini, dengan startnya itu adalah menggunakan top point, dan bagian STL ini saya akan ubah menjadi wireframe. Di zoom ke bagian sini, dia akan meng-snap seperti ini hasilnya. Lalu bisa diubah kembali menjadi set seperti ini, dan di checklist. Setelah itu blank pada bagian STL nya dan nyalakan pada bagian solid yang ini, base yang pertama. Sudah, balik lagi ke menu extrude base ini dan gunakan yang move, lalu di checklist. Hasilnya seperti ini. Selanjutnya saya akan membuat bagian yang
Ini saya blank dulu ya. Saya akan menyalakan yang STL ini, yang ada lingkaran ini. Dan di wireframe ini saya akan unblank all. Saya akan membuat yang lingkaran ini dengan cukup, lalu diklik saya menggunakan Ctrl, lalu diklik kanan dan show only, keep status, dan di datum CSS ini di unblank dan buat lagi sketch, lalu di checklist. Di sini saya akan membuat circle dengan referensi curve yang ada di sini dengan menggunakan 3 point circle-nya seperti ini. Lalu lingkaran yang kedua dan yang terakhir. Checklist seperti ini. Jika sudah, di exit saja dan tampilkan yang STL ini. Lalu bisa kita ekstrut pada bagian profil P ini adalah yang sketch-nya seperti ini. Lalu di start ini bisa diklik kanan lalu gunakan 2 point. Nah, di sini ubah lagi pandangannya menjadi wireframe. Dia secara otomatis akan meng-snap keseluruhan pada bagian lingkarannya. Jika sudah, bisa ubah tampilannya menjadi set lagi dan unblank pada bagian yang list pertama. Nah, setelah itu di bagian extrude base ini di double klik dan gunakan yang remove, lalu di checklist. Hasilnya seperti ini. Selanjutnya saya akan melakukan pengerjaan di bagian sini ya. Dan di wireframe ini bisa diambil all. Saya akan menggunakan reference yang ini. Bisa diklik kanan lalu show only, lalu di keep status. Nah, selanjutnya saya akan unblank juga yang bagian default CSS ini dan sketch yang pertama ini, yang kotak pertama itu yang blank. Nah, selanjutnya saya akan membuat sketch di datum XZ ini, lalu di OK seperti ini. Saya akan membuat garis dengan referensi curve yang sudah dibuat ini dengan menggunakan yang namanya itu spline. Dan yang di sebelah sini saya akan lebihkan, lalu diklik tengah dan di checklist. Dan untuk garis yang pertama atau titik pertama pada spline ini di constraint ini bisa dilihat, lalu garis yang titik pertama ini bisa ditarik melebihi. Nah, seperti ini. Selanjutnya saya akan menambahkan line untuk menyambung garis-garis tersebut. Garis yang melebihi itu bisa dipotong menggunakan power trim. Seperti ini. Lalu di exit dan unblank pada STL-nya seperti ini. Lalu bisa di extrude pada bagian profil P ini, pilih yang sketch tadi dibuat seperti ini.
dengan startnya itu adalah diklik kanan lalu gunakan yang 2 point, bisa diubah menjadi wireframe dan tentukan titiknya. Dia akan meng-snap bagian tersebut. Lalu ini bisa diubah menjadi set kembali seperti ini. Lalu di checklist dan bagian solid yang pertama ini dinyalakan dan masuk lagi ke bagian extrude ini dan dengan menggunakan itu extrude cut. Lalu di checklist seperti ini hasilnya. Selanjutnya saya akan membuat lubang yang ada di sebelah sini di solidnya, ini bisa di hiding aja, lalu di wireframe ini bisa di unblack all. Nah, saya akan menggunakan referensi yang ini, lalu diklik kanan dan show only, dan di default CSS juga dinyalakan, dan saya akan membuat lagi di sini seperti ini. Saya akan membuat circle lagi dengan referensi radius yang ada pada curve ini. Ya, itu slot lagi. Buat slot lagi. Selanjutnya saya akan membuat slot yang menghubungkan kedua lingkaran tersebut. Di delete aja. Lalu dimensinya bisa di-copy. Oke. Lalu ini di delete. Radiusnya itu adalah dimensi yang tadi. Ini hasilnya. Lalu bisa di exit dan menyalakan yang STL ini, lalu extrude dan pilih profilnya itu adalah sketch yang tadi seperti ini. Dan di start ini juga menggunakan point, lalu ubah menjadi wireframe dengan poinnya itu adalah di sini. Dan secara otomatis akan meng-snap ke bagian wireframe-nya. Lalu di checklist dan ubah pandangan tersebut menjadi set. Jika sudah, unblank pada bagian extrude solid ini dan masuk lagi ke bagian extrude ini dan gunakan yang cut, lalu oke. Seperti ini. Nah, terakhir adalah bagian yang melingkar di sini. Ini saya blank ya di bagian solid ini. Saya akan menggunakan referensi dari wireframe-nya yang ini. Bisa diklik kanan, lalu di show only. Dan datumnya juga di unblank, lalu bikin sketch di sini dan di checklist. Lalu buat circle mengikuti lingkaran yang ada di curve ini. Lalu di checklist setelah seperti ini dan di exit. Setelah itu saya akan mengambleng ke bagian STL ini. Jika sudah,
kuat. Setelah sudah membuat sketch, kita bisa menambahkan datum plan. Dengan datumnya itu datum yang ini, dan gunakan 2 point, lalu klik kanan lagi menggunakan center of curvature ke sketch ini. Dia akan mendeteksi bagian tengah dari sketchnya, lalu di checklist. Setelah sudah membuat plannya, kita bisa pergi ke ribbon point plot dan gunakan yang namanya itu cross section. STL modenya dipilih dan datumnya itu yang ini, lalu di checklist seperti ini. Nah, siapa habis ini di sketch kan? Di sketch grafik. Setelah itu kita masuk ke menu shape lagi, lalu pilih yang sketch dan pilih datumnya, lalu di checklist. Section. Dan seksinya dinyalakan. Lanjut. Setelah itu kita bisa membuat lingkaran ini dengan bantuan dari curve yang sudah terbuat dari cross sectionnya. Nah, saya akan membuat circle dengan referensi itu adalah lingkaran ini. Lalu di oke-kan saja. Lalu bisa gunakan line untuk membuat garis bantu pada pekerjaan selanjutnya. Seperti ini. Dan garis bantu ini bisa diklik kanan lalu double type. Dan line-nya bisa dipanjangkan juga seperti ini. Atasnya ya lu tahu buat toggle tab dulu, toggle tab nyalain aja, nanti buat sini kan udah mentok nih dari sini. Ya. Nah, habis dari sini tinggal lu tarik lagi dari sini ke atas. Selanjutnya buat line lagi seperti ini. Ini garis bantu. Nah, lalu buat garis sesungguhnya sampai sini. Dan di sini sampai sini. Lalu dialirkan saja. Jika semua line sudah menyatu, bisa di power trim ke bagian yang sudah tidak diperlukan. Seperti ini. Lalu bisa di exit dan gunakan yang revolve. Profilnya itu adalah sketch yang tadi dibuat dengan aksisnya itu yang ini, seperti ini. Lalu di oke-kan saja, dan di solid ini bisa dinyalakan, lalu masuk lagi ke revolve yang tadi, di double klik dan pilih yang remove, lalu di checklist seperti ini. Hasilnya akan seperti ini.
untuk melihat bagiannya menjadi lebih jelas, di wireframe ini bisa di blank all saja, dan di sketch ini bisa di blank juga. Seperti ini hasilnya. Selanjutnya bisa di blank aja pada bagian solid ini, seperti ini. Selanjutnya kita akan membuat datum plan ke bagian yang mirip, ke datum plan yang miring ini. Di sini bisa diubah menjadi wireframe dahulu, lalu gunakan datum plan. Dengan datum plannya itu adalah 3-point plan. Tentukan originnya ya di situ, dan X point-nya itu adalah yang ini. Nah, dan Y point-nya juga di situ. Lalu di checklist saja. Nah, lalu bisa diubah kembali menjadi set, dan secara otomatis datum plan tersebut akan terbentuk mengikuti profil dari wireframe-nya STL. Selanjutnya kita bisa membuat sketch di datum plan yang sudah dibuat tadi, lalu di checklist seperti ini. Bikin sketch lalu di datum plan ini dengan menggunakan use centroid by define by plan. Nah, seperti ini. Lalu kita bisa menambahkan rectangle dengan rectangle-nya itu yang center aja, seperti ini. Lalu di checklist dan exit. Jika sudah, bisa di extrude ke bagian rectangle ini sketchnya, dengan startnya itu adalah 0, seperti ini. Dan di checklist nyalakan ya bagian solid ini, dan masuk lagi ke extrude face tadi, dan pilih yang extrude cut, lalu di OK. Hasilnya seperti ini. Nah, hasilnya seperti ini. Hasil dari reverse engineering pada ZN3D. Nah, untuk melihat analisis perbandingan dari STL dan solid, bisa pergi ke menu point cloud, lalu gunakan yang surface fit. Dengan pointnya itu adalah blok STL ini, dan face-nya itu adalah ini. Ini bisa di continue seperti ini hasilnya. Lalu untuk melihat lebih jelas, mungkin bisa dimatikan di point block ini dan di demo ini yang STL.